Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Putri Amanda dengan NIM 200-656 akan menyampaikan mengenai materi minggu ini, yaitu teori Lewis mengenai penawaran buruh yang tidak terbatas. Yang pertama teorinya yaitu ekonomi dua sektor. Seperti para ahli ekonomi klasik lainnya, Lewis percaya bahwa di banyak negara terbelakang tersedia buruh dalam jumlah yang tidak terbatas dan dengan upah sekedar cukup untuk hidup. Sektor kapitalis adalah bagian dari ekonomi yang memakai kapital yang dapat direproduksi dan membayar pada si pemilik kapital atas pemakaian kapital tersebut. Sektor ini mempekerjakan buruh dengan upah di pertambangan, pabrik, dan perkebunan. Sektor subsisten adalah bagian dari ekonomi yang tidak menggunakan modal yang dapat direproduksi. Lewis mengawali teorinya dengan pernyataan tegas bahwa teori klasik mengenai penawaran buruh yang benar-benar elastis dengan upah subsisten benar-benar terjadi di sejumlah negara terbelakang. Teori yang kedua yaitu surplus kapitalis, yang menentukan besarnya upah subsisten sehingga buruh surplus yang ada bersedia bekerja di sektor kapitalis adalah tergantung pada penghasilan minimum. Tepatnya tingkat upah tersebut tidak lebih rendah dari produk rata-rata pekerja di sektor subsisten tersebut. Penawaran buruh dianggap benar-benar elastis pada upah kapitalis yang ada, karena produktivitas marginal buruh di sektor kapitalis lebih tinggi dari upah kapitalis. Ini menyebabkan terjadinya surplus kapitalis. Yang ketiga yaitu pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Lewis mengatakan kunci dari proses pembentukan modal adalah bagaimana penggunaan kapitalis dimaksud sejauh surplus kapitalis itu diinvestasikan untuk menciptakan modal baru. Sektor kapitalis tersebut meluas dengan memakai lebih banyak orang dari sekitar subsisten ke dalam pekerjaan kapitalis. Surplus kemudian jadi lebih besar, pembentukan modal menjadi lebih besar, dan begitulah proses tersebut berlangsung terus-menerus sampai surplus tersebut menghilang. Yang keempat teorinya adalah peranan pemerintah dan kapitalis swasta. Di negara terbelakang yang memiliki buruh surplus, hanya 10% dari rakyat dengan tabungan pendapatan terbesar yang menerima sekitar 40% dari pendapatan nasional. Tapi, di kelas dominan yang terdiri dari tuan tanah, pedagang, peminjam uang, bangsawan adalah kelompok yang terjerumus dalam kebiasaan konsumtif yang terlalu boros ketimbang investasi yang produktif. Karena itu, hanya kapitalis negara dan kapitalis swasta sajalah yang dapat menciptakan modal dari laba yang dihasilkan. Namun, kapitalis negara dapat mengakumulasikan modal bahkan lebih cepat dari kapitalis swasta karena ia tidak hanya dapat memakai laba sektor kapitalis, namun juga dari pajak yang dipungut. Selanjutnya teori yang kelima adalah pembentukan modal melalui kredit bank. Dalam ekonomi terbelakang yang memiliki sumber daya melimpah yang belum dimanfaatkan dan kekurangan modal, penciptaan kredit mempunyai dampak yang sama bagi pembentukan modal, seperti laba. Namun, pembentukan modal melalui kredit bank mengakibatkan kenaikan inflasioner harga pada beberapa waktu. Proses inflasioner tersebut juga berakhir bila mana tabungan sukarela naik sampai ke tingkat yang sama dengan tingkat investasi tertinggi. Begitu juga laba, karena laba yang semakin tinggi mengakibatkan tabungan yang semakin tinggi. Maka akan tiba saatnya tabungan meningkat sedemikian besar hingga investasi baru dapat dibiayai tanpa bantuan kredit bank. Yang keenam adalah teorinya akhir proses pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi tidak dapat berlangsung terus sepanjang waktu. Ia akan berakhir di suatu terminal. Lewis menyebutkan saat-saat berakhirnya proses pertumbuhan ekonomi jika sebagai akibat dari pembentukan modal tidak ada lagi surplus buruh yang tersisa.
Jika sebagai akibat dari pengembangan sektor kapitalis dibandingkan dengan sektor subsisten yang mana terms trade berbalik melawan yang disebut terdahulu dengan harga bahan mentah dan makanan meningkat, dan terakhir yaitu pada saat para pekerja di sektor kapitalis meniru gaya hidup para kapitalis dan menuntut upah yang lebih tinggi, dan jika tuntutan ini berhasil, maka surplus kapitalis dan laju pembentukan modal akan berkurang. Berikut ini adalah penilaian kritis dari berbagai ahli mengenai teori Lewis. Teori Lewis dapat diterapkan pada negara terbelakang yang berpenduduk padat dengan syarat-syarat tertentu. Karena itu, penerapannya dibatasi oleh asumsi-asumsi yang menjadi dasar kritik-kritik. Yang pertama adalah tidak setiap negara terbelakang mempunyai penawaran buruh yang tidak terbatas. Asumsi ini dianggap tidak realistis dalam hal beberapa negara terbelakang, seperti di Amerika Selatan dan Afrika yang berpenduduk jarang. Yang kedua, kritiknya adalah tingkat upah di sektor kapitalis tidak konstan. Ini sama sekali tidak realistis, karena tingkat upah di sektor industri di negara terbelakang terus naik sepanjang waktu walaupun ada pengangguran terbuka di sekitar pedesaannya. Yang ketiga adalah tidak dapat diterapkan jika akumulasi modal bersifat menghemat buruh. Lewis mengasumsikan bahwa surplus kapitalis diinvestasikan kembali pada modal produktif. Tetapi jika modal produktif secara kebetulan bersifat menghemat buruh, ia tidak akan menyerap buruh. Jadi teori ini dianggap gagal. Yang keempat, teori yaitu buruh terampil bukanlah kesulitan sementara. Tenaga terampil dianggap sebagai kesulitan sementara waktu yang dapat diatasi dengan memberi fasilitas latihan pada tenaga tidak terampil tersebut. Penawaran tenaga terampil di negara berkembang jelas terlalu kecil, tetapi pembentukan keterampilan merupakan masalah yang berat. Kritik yang kelima adalah kurangnya usaha dan inisiatif. Sebenarnya, seluruh proses pertumbuhan tergantung pada adanya kelas, seperti yang mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk mengakumulasi modal. Pada kenyataannya, usaha dan inisiatif seperti itu sangat langka di sebagian besar negara terbelakang. Kritik selanjutnya adalah ia mengabaikan permintaan total. Lewis mengasumsikan bahwa apapun yang diproduksi di sektor kapitalis adalah dikonsumsi sendiri atau diekspor. Dia bahkan tidak menganalisa kemungkinan sektor kapitalis menjual produknya pada sektor subsisten. Proses pertumbuhan dapat terhenti jauh lebih awal melalui terms of trade yang tidak menguntungkan menggunakan teknik produksi baru untuk memenuhi berkembangnya permintaan bahan mentah oleh sektor kapitalis. Keterbatasan selanjutnya adalah mobilitas buruh tidaklah mudah. Upah kapitalis yang lebih tinggi tidak akan menyebabkan buruh surplus berpindah dari sektor subsisten ke sektor kapitalis, karena orang begitu lengket dengan keluarga dan tanah kelahiran mereka sehingga mereka tidak suka meninggalkan sanak famili mereka. Inilah merupakan kelemahan utama dari teori Lewis. Keterbatasan teorinya yang selanjutnya adalah produktivitas marginal buruh tidak nihil. Scholes tidak setuju dengan anggapan ini. Jika demikian adanya, upah subsisten akan nihil juga. Faktanya, setiap pekerja menerima upah subsisten, mungkin dalam wujud barang, kalau tidak dengan wujud uang, sehingga sulit untuk mengetahui angka pasti buruh surplus yang ingin pindah ke sektor kapitalis. Keterbatasan selanjutnya adalah kelompok berpendapatan rendah juga menabung sebenarnya. Tidak benar bahwa hanya 10% dari rakyat yang menabung. Nyatanya, Lewis sendiri mengakui dalam kasus negara Jepang, rakyat di negara terbelakang berpendapatan rendah juga menabung. Di negara tersebut justru penduduk berpendapatan rendah banyak menabung karena alasan sosial. Sementara itu, kelompok yang berpenghasilan tinggi kurang menabung karena mereka lebih banyak menggunakan pendapatannya menurut pengaruh demonstration effect. Keterbatasan yang selanjutnya adalah administrasi pajak yang tidak efisien. Pendapatan Lewis bahwa
Perpajakan akan menghapuskan kenaikan pendapatan tidak dapat diterima karena administrasi pajak di negara terbelakang tidak begitu efisien dan berkembang untuk dapat mengumpulkan pajak yang cukup memadai untuk akumulasi modal. Yang tadi adalah beberapa keterbatasan dari teori Lewis. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan mengenai materi minggu pertemuan ini. Selain keterbatasan tersebut, teori Lewis mempunyai beberapa keunggulan dalam menjelaskan proses pembangunan dengan cara yang gamblang. Ia menjelaskan bagaimana pembentukan modal yang rendah berlangsung di negara terbelakang yang mempunyai buruh berlebihan dan kurang modal. Studinya mengenai problematika inflasi kredit, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan perdagangan internasional telah memberikan teori tersebut sebuah sentuhan realisme atau sentuhan yang nyata. Baiklah, sekian dari materi saya yang saya jelaskan mengenai teori Lewis pada minggu ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.